warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa. Hari ini kita akan belajar online tentang ekosistem. Sudah siap untuk belajar online hari ini? Nah, kalau adik-adik sudah siap, mari kita mulai. Di pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari dan memahami yang pertama adalah SK dan KD, kedua materi, dan yang ketiga kuis. Berikut SK dan KD-nya. Nanti kita akan mempelajari tentang komponen ekosistem, penyusun ekosistem, dan perubahan ekosistem. Nah, untuk mempelajari ekosistem kali ini, adik-adik udah paham belum sih apa itu ekosistem? Gimana? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan ini saling memberi pengaruh antar keduanya. Ilmu yang mempelajari ekosistem adalah ekologi. Nah, agar lebih paham, yuk kita lihat dan pahami peta konsepnya. Pada peta konsep kali ini terbagi menjadi 4 indikator. Yang pertama yaitu indikator tentang komponen, yang kedua satuan penyusun ekosistem, yang ketiga hubungan antar komponen, dan yang keempat perubahan ekosistem. Dalam mempelajari ekosistem terbagi menjadi 2 komponen. Yang pertama adalah komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, seperti tumbuhan, hewan, bakteri, manusia, dan lainnya. Komponen biotik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama adalah produsen. Produsen yaitu organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri, contohnya tumbuhan hijau seperti padi, rumput, dan jagung. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen yaitu organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri atau bergantung dengan organisme lainnya. Contohnya ada manusia dan hewan. Konsumen terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah hewan herbivora dan hewan omnivora. Yang kedua ada hewan karnivora pemakan herbivora dan hewan omnivora. Dan yang ketiga adalah hewan karnivora pemakan karnivora dan hewan omnivora. Yang ketiga adalah pengurai. Decomposer atau pengurai yaitu mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Contohnya ada cacing, bakteri, dan jamur. Komponen selanjutnya adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang bersifat tak hidup. Contohnya ada air, tanah, udara, cahaya matahari, dan suhu. Satuan penyusun ekosistem ada 3. Yang pertama adalah individu, kedua populasi, dan yang ketiga komunitas. Individu adalah makhluk hidup yang berdiri sendiri, yang secara fisiologis bersifat bebas atau tidak memiliki hubungan dengan sesamanya. Contohnya adalah seorang manusia, seekor kucing, dan sebatang pohon. Selanjutnya populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama hidup pada suatu wilayah yang sama. Contohnya adalah populasi kambing, populasi sapi, dan populasi tumbuhan lainnya. Seperti video di belakang saya ini termasuk dari populasi kambing. Sedangkan komunitas. Komunitas adalah seluruh populasi yang menempati daerah yang sama. Misalnya suatu komunitas yang terdapat pohon kelapa, kemudian di situ ada rumput teki dan hewan. Di belakang saya ini termasuk contoh dari komunitas. Akuarium termasuk dari komunitas. Karena apa? Di dalam akuarium terdapat beberapa populasi, yaitu dari populasi tumbuhan dan populasi ikan. Kemudian hubungan antara komponen ekosistem terbagi menjadi 3. Yang pertama ada rantai makanan, yang kedua ada jari-jari makanan, dan yang ketiga adalah piramida makanan. Yang pertama adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu.
Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Setiap tingkatan dari rantai makanan dalam sebuah ekosistem disebut dengan tingkat trofik. Kedua adalah jaring-jaring makanan. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan. Jadi rantai-rantai makanan yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya disebut dengan jaring-jaring makanan. Di samping saya ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan. Yang ketiga adalah piramida makanan. Piramida makanan yaitu suatu diagram piramida yang menggambarkan hubungan antara tingkat trofik satu dengan tingkat trofik lainnya. Pada piramida ini, organisme yang menempati tingkat trofik bawah relatif banyak jumlahnya. Makin tinggi tingkat trofiknya, jumlah individunya semakin sedikit. Tingkat trofik tersebut terdiri dari produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Yang terakhir adalah perubahan ekosistem. Perubahan ekosistem ini terjadi karena adanya kerusakan alam yang diakibatkan adanya pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Hal ini dapat diatasi dengan cara konservasi air tanah, konservasi energi melalui energi alternatif, dan daur ulang limbah seperti reduce, reuse, dan recycle. Selanjutnya kita latihan untuk menjawab soal kuis ya. Hal yang pertama adalah makhluk hidup dan faktor abiotik pada suhu lingkungan merupakan salah satu kesatuan yang disebut A. Bioma, B. Ekosistem, C. Komunitas, D. Populasi, E. Habitat. Untuk jawabannya bisa dijawab di kolom komentar ya. Untuk soal yang kedua adalah kelompok tumbuhan sejenis yang hidup di sebidang sawah berdasarkan konsep ekologi merupakan A. Gulma air, B. Ekosistem, C. Populasi, D. Komunitas, E. Spesies endemik. Untuk jawabannya jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.